Ya Bu. Ah, Nico. Oh, boa. آمریکا و رژیم صهیونیستی منتظر ضربات شدیدتر و کوبنده‌تر ما در منطقه و سرزمین‌های اشغالی باشند و به مردم و ساکنان مراکز اقتصادی، صنعتی و شرکت‌های مرتبط با آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل یادآوری می‌کنیم از پیرامون مراکز یاد شده فاصله بگیرند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Israel harus menerima konsekuensi yang dibayar mahal. Di saat perang antara Iran dan Amerika masih bergejolak, Israel justru mencari gara-gara. Seorang intelijen Zionis membocorkan tempat penyimpanan nuklir milik Tehran yang berada di kawasan Gunung Pickaxe. Sontak saja, Donald Trump langsung menyiagakan armada secara penuh untuk membombardir kawasan tersebut. Ibarat peribahasa, bagai memancing di air keruh. Israel sedang memantik gejolak peperangan yang jauh lebih besar. Korps Garda Revolusi Islam Iran melalui Ebrahim Zolfakari langsung turun tangan dan mengatakan bakal menghancurkan arogansi Zionis. Sikap kepala batu Netanyahu kini membuat Tel Aviv makin kembali dihujani berbagai rudal yang berasal dari IRGC. Ancaman ini terjadi di saat situasi politik dalam negeri Israel sedang tidak terkendali. Rezim Netanyahu kini selangkah lagi bakal berakhir dengan rencana penangkapan oleh Zohran Mamdani. Wali kota New York kini mengatakan Netanyahu sebagai sosok penjahat perang yang harus segera ditangkap. Donald Trump tidak setuju dengan usulan tersebut dan pasang badan untuk membela Netanyahu secara mati-matian. Namun masalah ini semakin kompleks ketika Eropa berada di pihak Mamdani. Pemimpin-pemimpin benua biru kompak membuat satu rencana besar untuk menghancurkan kesombongan rezim Zionis. Akankah perseteruan ini bakal semakin meluas? Cetak Gol coba merangkum kekacauan Israel saat Iran mulai menyerang. Benjamin Netanyahu terancam dikudeta sebagai berikut. Iran mulai jalankan operasi serangan skala penuh ke Israel. Di saat Amerika dan Iran sedang berperang, Israel justru memperkeruh suasana. Intelijen Zionis secara diam-diam membocorkan tempat penyimpanan nuklir milik Tehran. Intelijen tersebut mengklaim Iran sudah memindahkan lokasi uranium ke kawasan Gunung Pickaxe. Pemindahan ini dilakukan secara diam-diam pada musim gugur lalu, setelah berperang melawan Israel. Saat itu, di awal bulan Juni lalu, serangan Israel menghantam 3 situs nuklir Iran. Seiring dengan semakin jatuhnya tujuan perang, Benjamin Netanyahu lagi-lagi mengeluarkan rencana liciknya. Layaknya manusia yang sudah terperdaya bisikan setan, Perdana Menteri Israel itu mencoba membujuk Donald Trump. Netanyahu meminta AS untuk kembali menyerang tempat penyimpanan nuklir. Menurut Netanyahu, jika uranium ini musnah, maka AS memenangkan pertempuran. Republik Islam Iran akan semakin melemah dan tidak bisa memberikan perlawanan. Israel sendiri sudah mengawasi kawasan Pickaxe sebagai tempat penyimpanan nuklir Iran. Tapi Zionis masih mengetahui sedikit informasi terkait aktivitas tersebut. Pasalnya, tempat penyimpanan uranium Iran berada di bawah tanah sehingga sulit dideteksi. Terlebih lagi, Iran dikabarkan menyimpan sekitar 440 kg uranium yang diperkaya. Kamu pastinya sudah tahu, apa langkah yang diambil oleh Donald Trump? Yap, Presiden Amerika Serikat ke-47 ini langsung terpedaya dengan bujukan maut Netanyahu.
Trump menyatakan akan menyerang area tersebut dengan sangat keras dalam waktu dekat. Give them a long time, years to rebuild. But we're not leaving right now. And I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. Kali ini Trump gak sendirian, lantaran Israel juga sedang melancarkan serangan. Pemerintah Zionis menilai ekonomi Iran semakin tertekan hebat akibat serangan brutal dari AS. Sejumlah sumber dari pejabat Israel mengatakan, saat ini negaranya tengah dalam siaga perang. Israel senantiasa dan siap membantu Amerika Serikat seandainya dibutuhkan. Kami akan siap, ekonomi Iran sedang runtuh dan pada akhirnya ini akan semakin melemahkan rezim, kata pejabat Israel tersebut. Melihat rencana Israel, apa tanggapan Republik Islam Iran mengenai ancaman tersebut? Seperti yang sudah-sudah, pemimpin Iran tidak akan gentar sedikit pun menghadapi ancaman. Muhammad Bagher Zolgadar mengatakan Israel akan menerima konsekuensi jika ikut bergabung dalam perang. Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran ini memperingatkan Zionis untuk tidak ikut campur. Seperti yang sudah kami umumkan, setiap serangan terhadap infrastruktur dari Israel akan dibalas. Ucapan dari Zolgadar keluar bukan hanya sekedar ancaman semata. Korps Garda Revolusi Islam Iran belum lama ini menyatakan siap berperang skala penuh melawan penjajah Israel. Ibrahim Zolfakhari mengatakan Iran akan terus melawan arogansi dari pemimpin Israel. هشدار می‌دهیم آمریکا و رژیم صهیونیستی منتظر ضربات شدیدتر و کوبنده‌تر ما در منطقه و سرزمین‌های اشغالی باشند و به مردم و ساکنان مراکز اقتصادی، صنعتی و شرکت‌های مرتبط با آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل یادآوری می‌کنیم از پیرامون مراکز یاد شده فاصله بگیرند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Entah kebetulan atau tidak, di saat ancaman ini datang, IRGC langsung merilis sebuah video. Video tersebut menampilkan sebuah stok penyimpanan amunisi yang masih melimpah ruah. IRGC mengklaim Iran masih punya lebih dari 3.000 rudal balistik jarak dekat hingga menengah. Rudal sejauh 3.000 km ini bahkan bisa saja menjangkau Israel yang hanya berjarak 2.375 km. Tak hanya rudal, Iran juga masih punya sekitar 80.000 unit drone Shahed 136 siap tempur. Bahkan IRGC diperkirakan mampu memproduksi drone tersebut hingga 400 unit per hari. Iran juga akan memenangkan pertempuran karena lebih unggul dari hal strategi. Korps Garda Revolusi memainkan taktik dan skema cerdik di medan pertempuran. Selama pertempuran melawan AS, IRGC menerapkan strategi operasi senyap. Armada dan sistem canggih milik Paman Sam pun sulit melacak operasi tersebut. 3 jenis rudal andalan diluncurkan sekaligus seperti Fatah, Hypersecond, dan Zulfakhar. IRGC juga nggak lupa melibatkan drone Shahed 136 yang menjadi aktor perusak. Kini, Iran dan Israel sedang berada di ambang konfrontasi langsung yang sangat berbahaya. Negara kacau ancaman nyata penggulingan rezim Netanyahu. Satu hal yang perlu diketahui pejabat Israel sebelum ikut bertempur dengan AS melawan Iran, situasi dalam negeri dan politik negeri Zionis masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah tekanan dari luar yang terus berdatangan, Benyamin Netanyahu menghadapi ancaman yang sangat serius. Zohran Mamdani secara tiba-tiba mengultimatum Perdana Menteri Israel ini. Wali kota New York itu berencana akan menangkap Netanyahu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Zohran mengatakan Netanyahu adalah sosok penjahat perang yang harus diperangi. Ide liar ini ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Zohran pun sudah menyusun berbagai skenario. Salah satunya menangkap Netanyahu saat kunjungan sidang PBB di New York pada bulan September mendatang. Zohran bahkan sudah berkoordinasi dengan kepolisian New York. Namun masih belum jelas apakah Zohran punya kewenangan mengenai hal tersebut. Tetapi berdasarkan berita yang beredar, pihak kepolisian New York siap menuruti perintah sang wali kota. Apapun yang diizinkan oleh hukum di kota New York, itulah yang akan kami lakukan. Namun kami tidak akan membuat hukum kami sendiri, kata pihak kepolisian New York. Ini bukan kali pertama Netanyahu sedang diburu untuk dimasukkan ke dalam penjara.
Sebelumnya di bulan November 2024 lalu, ICC pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu. Alasannya sama, pria kelahiran Tel Aviv ini dicap sebagai penjahat perang di jalur Gaza. Namun saat itu Netanyahu lolos dari penangkapan dengan alasan yang tidak begitu jelas. Bak sahabat Donald Trump langsung pasang badan dengan ancaman yang dikeluarkan Zohran. Kalau kita gambarkan Trump seperti peribahasa bara api bisa sampai jadi arang. Sang presiden tidak terima dan mengatakan Zohran tidak bisa menangkap Netanyahu. Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap dengan cara tahu bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat, tegas Trump. Sebaliknya, Trump malah mengancam Zohran yang sudah berani ikut campur. Presiden kelahiran New York ini meminta sang wali kota untuk diam karena Netanyahu diklaim sedang berjuang. Dia sedang memerangi Republik Islam Iran yang menewaskan ribuan rakyat tidak bermasalah dan telah menghabiskan 47 tahun terakhir dengan membunuh tentara-tentara Amerika lainnya, tegas Trump. Menurut Trump, satu-satunya pihak yang harus ditangkap adalah orang-orang yang menyeret Iran ke dalam pusaran kematian, termasuk para pemimpin-pemimpin yang dicap teroris. Satu-satunya pihak yang seharusnya ditangkap oleh orang-orang yang menyeret Iran ke dalam pusaran kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang seharusnya sudah ditangani bertahun-tahun oleh para presiden sebelumnya, tambah Trump. Pembelaan dari Trump tentu tidak sejalan dengan keinginan rakyat Israel itu sendiri. Warga Israel yang dulunya mendukung perang kini mulai terjun ke jalan menuntut perdamaian. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tel Aviv dan Yerusalem dengan massa yang terus bertambah setiap minggunya. Jabatan Netanyahu pun gak lama lagi dikabarkan akan segera berakhir. Koalisi Netanyahu yang terdiri dari partai sayap kanan dan ultra-ortodoks terancam runtuh. Selisih suara anggaran yang sangat tipis 62-55 menunjukkan betapa rapuhnya dukungan yang dimilikinya. Anggota parlemen dari partainya sendiri mulai berani mengkritik secara terbuka. Mereka bilang Netanyahu lebih mementingkan kelangsungan politiknya daripada keselamatan rakyat yang sedang berperang. Naftali Bennett selaku mantan Perdana Menteri yang diperkirakan menjadi penantang utama sudah mulai bergerak. Dirinya menyebut anggaran yang baru diloloskan sebagai perampokan malam hari oleh pemerintahan yang rakus. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Keeping, cek linknya di bawah ini. Rencana besar Eropa hancurkan kesombongan Zionis. Di saat ancaman Iran makin besar, kekuatan internal Israel justru sedang melemah secara drastis. Anggaran militer Israel dikabarkan mulai menipis akibat perang berkepanjangan di banyak front. Gubernur Bank Israel yakni Amir Yaron memperingatkan bahwa belanja pertahanan yang terus membengkak harus segera dikendalikan. Dirinya bilang Israel perlu menginvestasikan lebih banyak dana ke infrastruktur, alih-alih terus membiayai perang. Anggaran yang baru diloloskan parlemen dengan skor sangat tipis 6255 juga mendapat kritik keras. Yair Lapid memimpin oposisi menyebutnya sebagai pencurian terbesar dalam sejarah negara karena mengalihkan dana ke komunitas ultra-ortodoks. Ironisnya lagi, komunitas ultra-ortodoks yang mendapat anggaran tambahan 250 juta dolar justru menolak wajib militer. Di saat tentara Israel sangat kekurangan personel, kaum yang didanai negara ini nggak mau berperang. Eropa juga datang untuk melemahkan kekuatan Zionis. Spanyol secara resmi bilang gak mau lagi punya hubungan normal dengan negara yang melakukan genosida. Bukan cuma menarik duta besar, negeri Matador juga resmi menerima pengungsi dari Palestina. Ribuan warga Palestina yang kehilangan rumah dan keluarga di Gaza kini mendapat perlindungan di negeri Matador. Jerman yang merupakan sekutu terkuat Israel di Eropa juga mulai berbalik secara mengejutkan.
Berlin mengancam tegas rencana Israel mencaplok tepi barat dan memperingatkan sanksi Uni Eropa kalau kekerasan berlanjut. Dengan turunnya banyak negara, sebenarnya Netanyahu tidak punya power. Perdana Menteri Israel ini mau nggak mau menghadapi berbagai tekanan yang berasal dari luar. Sialnya lagi, Amerika justru menusuk Israel dari dalam. Wakil Presiden yaitu J.D. Vance secara terbuka membongkar upaya Israel menggagalkan kesepakatan damai AS dengan Iran. Vance bilang Israel secara aktif bekerja di balik layar buat menghancurkan negosiasi yang sudah susah payah dibangun Washington. Pengkhianatan yang membuat Trump sangat murka terhadap Netanyahu. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan Israel saat Iran mulai menyerang. Benyamin Netanyahu terancam dikudeta. Bagaimana pendapatmu? Apakah Benyamin Netanyahu akan menerima konsekuensi dan dipenjara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.